A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitabi pada kitab, bi an amanu bi ba'di kutubillah, dengan bahwa dia beriman dengan sebagian daripada kitab-kitab Allah. Wa kafara, mereka ingkar dengan sebagiannya, lafi shiqaqin ba'id, mereka itu berada di dalam perbedaan yang sangat jauh. Dalam perbedaan yang sangat jauh, lafi khilafin ba'idin, dalam perbedaan yang sangat jauh, anil huda, daripada petunjuk. Laisal birra, bukanlah dinamakan orang bagus. Bukanlah orang yang dinamakan bagus itu antuallu juhakum, bahwa kalian mengarahkan wajah kalian bis salati, dalam solat, kibalal masyriqi, ke arah masyrik, ke arah timur. Jihatal Ka'bah, maksudnya ke arah Ka'bah. Wal maghrib, dan arah barat, jihatul Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Wa qara'a Hafsun wa Hamzatu, dan telah membaca oleh Imam Hafs dan Hamzah, binasbil birra, dengan dibariskan tasbiro, laisal birra. Laisal birra, tidak mengatakan laisal birru. Sebab memang lamun terbaca al-birru adalah merupakan isim daripada laisa. Antuallu juhakum an ma'ama dal khat ali fi ta'wil masdariyah fi mahalli nasbin ismuha. Jadi antuallu ay tuwallu, karena jadamir adalah wawu menunjukkan jamak, berarti masdarnya adalah wilaakum. Laisal birru atauliyatakum, kalimat tauliyah atau wila. Laisal birru tauliyatakum wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Nah, ini jadi ismun sirparanin ismun syarih. Jadi khabar daripada laisa ataupun kadano, kadang-kadang paranin terisi daripada isim syarih. Kemudian isim syarih itu adalah isim muawwal yang ditakwil daripada an dan masdar. Nah, kemudian lamun dibaca laisal birra, berarti al birra merupakan khabar muqaddam. Antuwallu juhakum wa jumlatu an ma'ama dakhalat alif bitawil masdariyah fi mahalli rab'in ismu laisa. Laisa tauliyatukum, laisa tauliyatukum wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib al birra. Bukan mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebagusan, bukan. Walakinnal birra. Yang tidak, wa qara'a Hafsun wa Hamzatun, dan membaca oleh Hamzah dan Hafs, binasbir birra ala anahu khabar muqaddam, dan menjadi khabar muqaddam. Kemudian mubtada muakhar jumlah an ma'amalat khalat alif taswil masdariyah. Walakin sasal birra, tetapi yang dinamakan seorang itu baik siapa? Man amana billahi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap Allah. Beriman terhadap Allah. Wal yaumil akhir, beriman terhadap hari kemudian. Wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat. Wal kitab, dan kitab. Seluruh kitab maksudnya. Sebanyaknya 124. Wan nabiyyin, dan beriman juga dia para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta
ala hubbihi, padahal dia suka kepada harta itu, maksudnya. Yani amri ala hubbihi. Padahal dia sangat suka kepada itu harta. Ay ma'a hubbil mali, bersama dia sedang sangat suka terhadap harta. Ada sangat suka, sedang membutuhkan. Butuh. Arak ya memang lagu jumlahnya terbatas. Kemudian kedua, ya arak tapi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam suasana semacam ini, ya lagu dia lupa berimpak. Dia lupa berimpak. Dia lupa berimpak walaupun dia sangat butuh sebenarnya. Dipandang secara zahir, ia pun sebenarnya mustahik. Ia pun sebenarnya berhak untuk menerima zakat bahkan. Berhaknya. Lagu walaupun penuh. Karena apa? Impaknya walaupun memang ulama mengatakan dia wajib. Dia wajib impak. Karena kan zakat, sedekah, impak. Ya termasuk telu lapas terparaninya dalam ilmu mantik adalah umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Arti umum khusus wajhi no, isi mengandung pengertian umum tamalik juzuk. Isi juzuk pun tamalik umum. Misal innamas sadaqatu lil fuqara'i. Innamas sadaqatu lil fuqara'. Sedekah ini kan umum. Termasuk zakat, termasuk impak. Lalu apabila temele pisahkan antara zakat, impak dan sedekah, lamun zakat no amwalun mahsusatun biqadrin mahsusatin. Uzi'at ila asnafin mahsusatin. Nanu zakat. Harta dengan ukuran tertentu. Harta dengan ukuran tertentu. Harta tertentu dengan ukuran tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah ini zakat. Amwalun mahsusatun biqadrin mahsusatin wuzi'at ila asnafin mahsusatin. Ini pada zakat. Jadi harta. Kemudian lamun sedekah. Nah, sedekah lebih umum. Sedekah umum adalah i'ta'u kulli syai'in yanfa'u lil ghair. Memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka li akhikal muslim sedekah. Tak kemos doang. Li semeton tesi muslim termasuk sedekah. Kemos doang. Imatatul aza anit tariq sedekah. Menyingkirkan penghalang dari jalannya lalu lintas adalah termasuk sedekah. Menyingkirkan segala macam penghalang. Penghalang apapun, termasuk penghalang polisi-polisi tinduk, penghalang. Kadang-kadang sengaja tulaan penghalang. Jadi dengan si kesusu, dia bau jelap sampai. Kumbe nanti kayak khawatir anak terlanggar. Padahal belum tentu sekit dalam setahun terlanggar. Sementara setiap dah liwat pasti terganggu. Maka imatatul azani tariq sedekah. Menyingkirkan penghalang-penghalang daripada orang jalan itu termasuk sedekah. Nah, termasuk ya. Jadi lebih umum sedekah. Nah, lamun impak jana amwalun. Amwalun tu'ta lil ghair. Yaitu beberapa harta yang diberikan kepada orang lain. Ya impak. Lagu Mas Bro, kadang-kadang impak ini pun termasuk ya untuk menyebut zakat. Wa ampiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi waqtu haqqahu yauma hasadih. Zakat masih maksud impak. Nah yang diparanin umum khusus wajhi. Di dalam ilmu mantik Arab paranin kulliyatul khamsi. Kulliyatul khamsi. Nah, dalam kulliyatul khamsi no Arab umum khusus mutlak, Arab umum khusus wajhi. Al-Quran pun terkaji yang melalui ilmu mantik untuk paham dengan benar terhadap Al-Quran. Namun hanya mengandalkan akan terjemahan, ya wasi menyebabkan paham si salah no, menyebabkan terjadinya kontroversi, lalu gontok-gontokan, lalu masing-masing mempertahankan paham mesak, lalu berdasarkan paham mesak no lah, ia mengatakan dirinya paling benar. Nah inilah termasuk ya ujian daripada kaum mukminin. Maka paling utama adalah meluruskan bahwa untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemahan. Memahami Al-Quran membutuhkan 15 ilmu macam. 15 macam ilmu untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ini sangat-sangat luas.
Lamun dah hanya memahami dan perterjemahan berarti membatasi makna daripada Al-Quran. Sementara Al-Quran itu adalah laukan al-bahru midada li kalimat Rabbi dan nafidal bahru kamlaan tanpa kalimat Rabbi walau jinna bimithli badada. Nah, kalau muntah hanya membatasi misalnya dinarak dalam Al-Quran ni, maka berarti suuzon kepada Al-Quran. Dia menganggap bahwa Al-Quran itu sangat terbatas. Dinarak dalil dalam Al-Quran segini, selapu ni arak doang. Selapu ni jangankan hal-hal berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan teknologi sekalipun. Jarak dalam Al-Quran. Cuma kemampuan kaum muslimin lah si kurang. Cuma tidak sampai mengatakan dinarak dalam Al-Quran ni, ya suuzon kepada Al-Quran. Nah, inilah kebodohan. Akibat daripada kebodohan akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran seolah terbatas. Dan yang sangat parah adalah apabila mengarah kepada yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Ingkar terhadap sebagian dan beriman terhadap sebagian. Nah, adapun dalam ayat ini si maksudnya dengan yakfuruna bi an amanu bi ba'di kutubillah wa kafaru ba'di kutubillah, maksudnya adalah ya sebagian tak ada percaya, Al-Quran dia ada percaya, Taurat percayaannya, Injil dia ada percaya kadang-kadang sidang Yahudi. Sebaliknya dengannya Nasrani dia percaya pada kitab Injil. Lamun sejak selapuk kitab, la nufarriqu baina hadim birusuli. Selapuk kitab terpercaya. Cuma lahun pemahamanlah si perlu tak update, terperbarui. Lamun menyimpang daripada Al-Quran, maka Al-Quran terpejulu. Dalam arti pemahaman daripada kitab-kitab terdahulu isi berbeda dengan Al-Quran, harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merujuk selapuk kitab-kitab. Si turunan tipe para Nabi Rasul. Nah, ialah dalam soal pemahaman semacam ini sangat membutuhkan ilmu sehingga tidak sampai terkesan membatasi makna daripada Al-Quran. Nah, dengan sebab arahnya pembatasan makna, apalagi pembatasan makna hanya pada paham lemesa, tidak merespon paham dengan lain, ia sih mengakibatkannya suuzon, menganggap Al-Quran terbatas, kadang-kadang sampai kepada beriman hanya kepada sebagian makna Al-Quran dan kufur terhadap sebagian makna Al-Quran. Nah, kemudian setelah nikah, wa atal mala ala hubbihi ma'a hubbil mal, artinya di saat dia sangat butuh terhadap harta sekalipun tetap dia berimpak. Cara merasa berimpak lu adalah tidak tunggu tersugih berimpak. Memberi impak lu dah kadang miskin. Merasa dah kadang terberdoyang apa-apa. Hanya berdoyang tu misalnya 1.000. Bagi 1.000 lu jadi 10. Seketip misalnya, ia impakan. Tidak sampai tunggu waktu sugih. Karena piran kita sugih, dia mau berimpak lah mulut dia. Lalu dia nunggu piran, sugih, dia mau sedekah. Dia, akhirnya dia mau berimpak dulu. Berimpak dulu. Lalu dah berimpak ke, jadi yang dengan sugih atau tidak, terserah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah ngatur dia. Adalah ya, berimpak. Jadi, wa'atal mal ala hubbihi ma'hubbihi. Wahwa antu tiyahu. Yaitu bahwa kau berikan akan dia, wa anta sahihun. Kau dalam keadaan sehat. Kadang-kadang, jemaah, sakit, dan halo, sedekah angka, halo. Sangnya sebab nanti tersehat. Kanggo sesingno kanggo lagu alangkah bagusna alangkah abdalna teberimpak nuli aku sehat di narak penyakit sekedi-kedi di waktu itu si sehat tulen-tulen. Kemudian di samping sahih syahihun pelit maksudnya di waktu itu sangat butuh, di waktu itu sangat kikir. Sahih ini yang bukan suhul muta. Suhul muta adalah dengan pelit selalu taatin. Jadi sahihnya artinya adalah dengan pelit. Di saat ini si sangat kangen harta. Ta'ammalal aisha, atau amilul aisha. Di saat kau menginginkan kehidupan, itu sangat menginginkan kehidupan yang sejahtera. Watashal pakro, di saat kau takut pakir. Di saat pakir. Artinya di waktu itu sangat, arulah mungkin sedekah ini kena bare apa sih mungkin beri beras kanak di Nalik Bali. Sementara arak dengan mendesak, sangat sudah butuh untuk menutupi kebutuhan yang sangat mendesak. Lamun dia bau misalnya terpenuhi,
Mana-mana pi raja 1/1000 daripada kebutuhan. Misalnya butuh ya 1 juta. Dia terberdoyang 1 juta. 1000 apa? Kan berdoyang ada kemampuan 1000. Atau misalnya dia narak dengan butuh. Dia narak dengan nuntut kita. Bersedekah wah. Ngombe tak bersedekah. Ya, toloklah di masjid tu. Masjid tak tolok. Apakah tolok tamat tipa kotak masjid atau tolok ya tekan-tekan masjid. Lalu sehingga isim bait dia tetap temu pahala marantan kasus sahabat lain. Sahabat niki ia bersedekah tolok niki pelek masjid. Tujuannya adalah antik terbait dengan si miskin, si fakir masakin. Lagu tiba-tiba anak nambait ni. Anak nambait ni. Lapor oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'adilin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memutuskan laka ma a'taita wa laka ma akhasta. Pokoknya niatannya mau apa lah sedekah. Si bank apa juga si jambait ni. Walaka ma akhasta dan nanti mau apa si bait ni. Berarti si bait ni adalah sedekah dari bait kapai mana? Sedekah bait. Berarti yang bait atas nama sedekah. Jadi saya bait. Namun impak yang paling belik pahala adalah impak terhadap senina. Wa anfiqu fal yumpik zu sa'atin min sa'atih. Wa man qadira alaihi rizqi fal yumpik bima atahullah. Hendaklah semama isi mampu memberikan impak luit terhadap senina, silakan beri luit. Lam dia mampu, ya sesuai kerja kemampuan. Dia narakkan pada belik pahala tu berbeng napakah terhadap senina. Bahkan terhadap anak lebih belik. Pahala tu berbeng impak terhadap senina daripada terhadap anak. Karena sebenarnya impak terhadap senina itu untuk anak anda. Bahkan sampai ente biayai perang. Untuk perang si sangat-sangat mendesak membutuhkan biaya. Masih lebih belik pahala tu berimpak terhadap senina tu. Dinarak kecil pada lah. Memerdekakan budak sekalipun. Merdekakan budak sampai 10-15. Masih beliang pahala daripada berimpak kepada senina. Sesuai kerja kemampuan. Lamun dia mampu duit ya, kedi-kedi sesuai kerja kemampuan. Dia kagum maksakan diri. Lamun dia darat misalnya, kadang-kadang berutang dulu. Marantan Ali bin Abi Thalib lalu ya, berutang Ali bin Abi Thalib. Sidikin ngebreng Fatimah infak. Di tengah perjalanan, dari itu sahabat nangis yang kena ya biras semua ni, keramak sesenina ni. Dan yang biasa betul nangis-nangis ni dah keramak muan. Tiang minta pelingih dah tuan. Dengung bi, kentiang berutang. Arak jadi sangun kanak di Bali. Si dawah halu, dia ku perlu berutang si dia. Si dawah ke du kepeng. Dia nulik Ali bin Abi Thalib, dia dah nulik dia semelulik, dia nak gede jauh. Dia itikaf di masjid. Ngolek-ngolek dia manulik. Betul si Rasulullah. Ternyata lek bongkor anu jubahnya arak kerapok. Ya dia disebut ya Aba Turab. Langsung ingat Ali bin Abi Thalib ingat ternyata Rasulullah. Hal indaka syai'un fil bait, arak ke apa-apa tu le balin. Naam ya Rasulullah ni. Arak padahal dia mantau arak ni. Arak dia semua gedendi. Izan ta'al narji. Lalu jatuh tak lulik. Sambil bergedak-gedak. Ali bin Abi Thalib arak atau di arak di. Ini arak ni ke apa syukur beralasan. Ini arak syukur. Tentu dia main parak-parak mengandang di lawang Bali ni. Wah gurih ambun ruti timpal raun. Di dalam hati ni. Setahu ya jajak ini si Fatimah. Paran dia narak sesuatu ternyata ambun ruti timpal raun. Tak tahulah perasaan Rasulullah. Abu Turab. Ini dengan berkat kesabaran, dan berkat kesabaran senina. Bidadari nurunang dulang dengan surga. Berkat si berimpak terhadap dengan si susah. Bidadari nurunan surga. Apa nurunan dulang dengan surga. Berkat si sabaran itu senina sabar. Kemudian berkat si berimpak. Ya, ini terkena Ali bin Abi Thalib. Ini termasuk daripada
Wa atal mala ala hubbihi. Saya tebeng zawil kurba. Yamun impak nu zawil kurba. Karobah. Keluarga-keluarga dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Ingat, zakat ini kanggo terbagian daripada anak yatim. Karena zakat itu kotoran. Dan anak yatim termasuk asnafus samaniyah. Nah, kadang-kadang dia tahu. Dengan zakat, oh gerohna anak yatim. Enggak. Dia kanggo kotorin anak yatim mesti zakat. Impak ya silakan, sedekah silakan. Ini tahu mulai dalam asnafus samaniyah. Anak yatim no. Inana berembe, inana lah mula miskin. Lah mula miskin. Tak terima oleh asnafus samaniyah. Tidak karena ia mengasuh anak yatim. Jadi impak yatama. Ai al-mutahawiji minhum. Yaitu anak-anak yatim yang berkendak di antara mereka untuk mendapatkan impak. Karena pada umumnya anak yatim ini si lahir di zaman Rasulullah SAW adalah ia tertinggalan si amanah dalam keadaan banyak harta. Karena sahabat Rasulullah mengajarkan antatruka warasataka agniya'a khairun min antatrukahum alatan yatakaffafuna bainan nas. Bahasa Rasulullah SAW. Ucapannya terhadap sahabat Saran Ishak. Datanglah Ishak di para Rasulullah SAW. Rasulullah gen kaji sedekahan, hartan kaji selapu. Enggak ke. Sandra Rasulullah. Lamun marak niki 2/3 kaji sedekahan ya Rasulullah. Enggak, luwe 2/3 masih no. En setengah Rasulullah. En setengah kaji sedekahan. Enggak. 1/3 berembe Rasulullah. At-thulutsu kathirun. 1/3 no luwe masih. Bahasa Rasulullah luwe. Iya disabdayan antatruka warsataka aghniyaan khairun min antrukahum halatan yatakaffafuna bainan nas. Mek bilin mati anak mek dalam keadaan luwe hartana mau harta warisan khairun lebih bagus min antatrukahum daripada meninggalkan mereka alatan fakir miskin yatakaffafuna bainan nas ngendeng-ngendeng lek batur ngendeng sedekah. Nah ialah termasuk salah satu tujuan daripada minta rezeki adalah ngumbe untuk membahagiakan anak jari. Baik di waktu dia masih hidup ataupun setelah mati. Dan sampai jadi fakir lah kanaknya. Bahawa kuah warna lemah ekonomi, lemah iman. Kadang-kadang ini, aduh serah nenek, kan nenek orang biar rezeki. Memang serah. Lagu harus pegang amanah. Anaknya lah amanah. Amanah. Lamun telah berikhtiar, beramanah, nah tu tak nyerah. Tidak sampai nyerah sedikit berikhtiar. Lamun berikhtiar nyerah, bagus. Karena hasilnya adalah serah oleh Allah. Nah, mereka tidak sampai laun serah nak berjulu. Terus dia berikhtiar. Terus apa? Yang rumuk diri doang hidup. Yang rumuk diri doang hidup. Sopok dengan toa amat terutama sekali. Amat. Sanggup melakukan sampai perbuatan terlarang untuk membahagiakan anak. Dengan tujuan untuk membahagiakan anak. Anti anaknya hendaknya sampai yatakaffafuna bainan nas, tidak sampai lantaran kekurangan justru berbuat jahat. Sampai mengatakan alur aku jadi penjahat. Yang penting anakku tidak sampai jadi penjahat. Lantaran di darat sudah mangan nginem. Berdasarkan tujuan semacam ini, Allah akan memberikan keringanan kepada dengan doa ini. Dan boleh jadi, jemaah ini tamang mereka misalnya, anda entama surga kanakmu, sugulan kaji dengan surga niki Allah. Mbe aman kaji, wah mame pantas teman mereka. Lantaran apa? Lantaran dia jahat, selaput pegawaian jahat, gawe di sama mame. Oh, lamun marak niki ya Allah, sugulan kaji dengan surga niki. Taman kaji neraka kaji aman kaji. Dia nak artinya surga niki lamun kaji dot mesak dalam surga, berbahagia aman kaji sementara dalam neraka. Sariang kaji bareng-bareng tamu neraka kaji aman kaji Allah. Antek kaji tamu surga niki lantaran pengorbanan dengan doa kaji. Mungkin dia perlu dikaji di pertimbangan niki sebagai pertimbangan untuk napi, untuk nemangnya dalam surga. Sariang sila kaji niki betul-betul kaca siwa ya Allah. Selapun siwa anti om surga doang. Sila kaji siwa kaji sugulan kaji lan surga ditambah kaji depan neraka. Ningkan aku.
maka Allah Ta'ala pun akan turun tangan. Peta mana kanak ni? Karena apa? Memang ia jahat. Lagu sisi kebagusan ia lantaran perjuangan nanti anak ni siwa dia masuk surga. Sebaliknya, kanak taman mereka baunya babang amana burung tatamang surga. Lantaran kanak taman mereka. Nah ya sebabnya bahwa berjuang untuk keluarga dengan melalui jalur ekonomi adalah sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena apa? Kanaknya kan mantau berpikir marah ita, berusaha marah ita. Maka masih bergantung kepada ita. Nah, ia perlu perjuangin. Sehingga tak sampai sekedik-kedik serah di Pak Allah Ta'ala. Sekedik-kedik serah di Pak Allah Ta'ala. Barang di serah di Pak Allah Ta'ala, setan yang serah. Sedina serah lah di Pak Allah Ta'ala. Sangklap si setan. Setan lalu nyerah ia di Pak saya, hidung belang. Jangan ule-ule. Kembung kian sedina. Jauh. Kan piran kau buhet waktu ku lalu ni. Maka akan bibutian. Saya ngepen sebab. Tidak ada cukup belanja. Duit terjadi. Tidak ada cukup belanja. Tidak ada kepen cukup belanja. Saya jak sikap kepen cukup belanja. Ya bengku ni. Sudah telang doang pegawaian ni. Nah, keadaan semacam ini memang suatu ujian sebagai salah satu bentuk daripada pengalaman kaum muslimin dalam menyikapi sebuah kehidupan. Maka Al-Quran adalah sebagai pembimbing perjalanan hidup umat manusia. Terutama sekali semakin Al-Quran adalah kaum muslimin. Hadis Rasulullah. Kemudian fatwa-fatwa para ulama. Untuk mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah ini adalah al-birro. Kemudian sayyanda wal masakin. Diberikan harta itu kepada orang-orang masakin. Arti masakin kan menurut ilmu fikih adalah rajulun lahu kasbun wala yakmalu hawaijuhu bi kasbihi. Artinya sopok dengan ia beriang jak usaha. Lagu hasil usahanya tidak bau mencukupi kebutuhan bilang jelu. Kebutuhannya 100,000. Lagu usaha hasil berusaha ada 100,000. Kebutuhannya 100,000. Nah ini para miskin. Lamun pikir je. Rajulun laisa lahu malun wala kasbun. Dengan sindik dah beriang harta, dit dah beriang usaha, ia teparan pikir. Ia teparanin pikir. Nah, lamun lahu malun wala kasbun masih dalam kategori miskin. Lahu kasbun wala malun masih dalam kategori miskin. Lamun usaha nek nara, kepeng nek nara, pikir. Di Indonesia saat makin ini lebih banyak dengan miskin. Lebih banyak dengan miskin. Pikir banyak masih, lagu masih jauh lebih banyak dengan pikir. Sehingga lamun tercoba kalkulasi Indonesia mungkin hanya 27% isi termasuk garis menengah ke atas. Di bawahnya adalah sebanyak 73% adalah menengah ke bawah dan terus sampai kepada dinarak sama sekali. Dinarak sama sekali. Masing-masing daerah memiliki tingkat kemiskinan berbeda-beda, tergantung daripada potensi alam dan termasuk relasi dengan luar daerah maupun luar negeri. Nah, maka salah satu memang daripada maqasidus syariah adalah hifzul mal. Hifzul mal ini berarti adalah termasuk berekonomi, adalah memajukan tingkat perekonomian. Dan dalam perekonomian ada lembaga keuangan, kemudian ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi menyangkut masalah perdagangan. Lembaga keuangan adalah perbankan. Perbankan ada si konvensional, ada si non konvensional. Terlepas daripada kontroversi tentang hukum bank. Yang penting di dalam pengelolaan keuangan umat Islam pun harus cerdas dan pinter. Dan sampai dikalahin dengan kafir. Dalam dikalahin dengan kafir akhirnya itu congok doang, ngongok. Sementara dengan kafir lontang lantung itu ini ngadu pesawat. Itu jak cido bodoh adik toh taeki.
Ya lalu bolak-balik tipe Amerika, tipe Korea, tipe segala macam. Itu kadang-kadang dang baju doang di tuah. Apalagi juk lembar. Padahal apa? Innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Seharusnya. Niki adalah khabariyah ya. Inna nu harfu taukidin. Al ardo khabar apa isim daripada inna. Khabariyah. Tapi khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Artinya apa? Lamul khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Apabila khabarnya adalah termasuk ya musbat, maka insya'na adalah amr. Amr insya perintah. Seolah-olah mengatakan ayyuhas salihun. Ayyuhas salihun. Alaikum bimilkid dunia. Hai orang-orang saleh, kalianlah yang pantas memiliki dunia. Kalau kamu dengan saleh memiliki dunia, menguasai dunia, maka buruh-buruh pun akan milu saleh. Tapi lagu-lagu dengan kafir menguasai dunia, buruh-buruh pun akan celaka. Karena apa? Gara-gara kan waktu sembahyang terpaksa begawian. Waktu lelah, kadang-kadang di tebeng istirahat. Tebeng pun gaji sangat-sangat disesuaikan saja, tenaga si sugulang. Gara-gara gara-gara isi menguasai inilah dan saleh. Nah, adapun namun sesaleh berkuasa, niscaya para tenaga kerja pun akan ikut saleh. Nah, innal ardo yariswa ibaidah solihun artinya amr itulah perintah dengan saleh kuasai dunia ini. Lagu kebanyakan kadang-kadang dengan saleh dia menguasai dunia. Karena apa? Ad-dunya jipatun wa talibuha kilabun. Dalam artian apa? Memang kadang-kadang perlu update pengertian daripadanya sehingga apabila masuk dalam dunia tasawuf modern. Coba berembe alim daripada Imam Hanafi. Berembe alim daripada murid daripada beliau si Muhammad Asy-Syaibani. Isi waktu Imam Syafi'i tersuruh nakaja aning ngaji Muhammad Baghdad. Tono ara masih murid daripada Imam Hanafi. Layak aku barang pada ngaji kancian. Coba ya ngaji ni. Datang-datang Imam Syafi'i. Nanti ada serminan wah Imam Syaibani ni yang hitung uang semeja pelik. Tumplok marah tungkap kepeng. Nungkap. Ande nemuni Muhammad Asy-Syaibani. Mungkin pelik ada tuan saya. Kekayaan ni memang yang hanya tak amanati. Tapi untuk kesejahteraan daripada umat. Antik dan sampai terperbudak sedang kafir. Sengaja tiang menguasai keuangan adalah antik selapuk umat Islam ni laun tiang ngebengnya jasa, bayar jasa, begawian. Jadi dengan demikian jasa penguasaan keuangan dalam syariat Islam adalah merupakan suatu hal yang mutlak. Bila perlu kekayaan dalam bidang perusahaan daripada kafirin adalah harus ngumbentan untuk apa? Untuk dikuasai dengan cara bagus isi kaum muslimin. Memang dia ada anggo sugen kaum muslimin kerampas. Lagu ia tahu gunayang kepintaran tu untuk apa? Mengelola keuangan. Sementara bangkit ini kan coba George Soros ia si menguasai ekonomi dunia. Yahudi George Soros dengan konco-konco si termasuk sebagai pemilik saham terbesar di Bank Dunia. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada seharusnya rebut isi kaum muslimin. Rebut isi kaum muslimin. Nah, lamun marak ni ke kaum muslimin, maka paling tidaklah bau tereliminir, terkurangin penjahat-penjahat yang daripada kaum muslimin. Karena banyak hal kebutuhan yang boleh dipenuhi, kadang-kadang yang tidak jalan pintas dengan mempergunakan secara tidak benar lah. Yang timbul istilah kejahatan, pembobol bank, pembobol berangkas, kemudian segala macam. Wa Ibn Sabil ini, sekarang Ibn Sabil adalah aymarit tarik, orang yang melalui perjalanan. Jadi dengan isi sedang musafir, dia bau melanjutkan perjalanan karena apa? Sagun buik di tengah perjalanan itu para Ibn Sabil. Wasailin, dan orang yang minta-minta. Alladzina alja'atuhumul hajatu ila su'al, yaitu orang-orang yang telah mendorong mereka oleh hajat keperluan ila su'al kepada minta-minta. Negen tahan misal diri ndek negen paksa diri ngendeng
Dia nak sedih rasa ilahnya. Mungkin mati ya. Sehingga apa ni nak gerekakan. Maka dia semacam ni ya sailin. Lalu dalam Al-Quran sendiri dan sudah Allah Subhanahu Wa Taala memanik. Mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan salah sopok daripada dengan isi mendapatkan kemenangan adalah dengan si menyadari bahawa dalam hartana arak hak daripada dengan isi pikir sampai na ngendeng ataupun menahan diri daripada ngendeng. Mahrum adalah dengan si menahan diri daripada minta-minta. Wa fi riqab, dan para riqab, makin ini kan di dalam riqab makin. Asnafus sanawiyah berubah jadi asnafus sab'ah. Apakah dia bau tapi nak jadi pengganti misalnya al-yatama. Separan jadi asnaf pengganti. Tetap ni dia bau. Walaupun memang di dalam alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain fahadainahu najdain falak tahamal akabah. Wa ma adraka mal akabah fakku rakabah au it'amun yaumin dzi masgabah yatiman za makrabah au miskinan za matrabah. Yatiman au miskinan, yatiman kan termasuk ya paku rakabah. Paku rakabah adalah au ditandung ini khilaf. Apabila rakabah ni nara, apakah dia ingin bau tapi nak yatim jadi pengganti rakabah. Tetap dia bau karena apa? Lamun yatim ni dia kanggu. Artinya terkotori ni kanggo yatim. Karena zakat tu kotor, kotoran harta. Kotoran harta. Ya sebabnya dia terkanggo ngebeng ina amat zakat. Zuriyah Rasulullah dia terkanggo nerima zakat karena ngotorin. Ngotorin zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riqab. Aipil mukatabin artinya budak-budak yang sudah transaksi menandatangani MOU. Untuk apa merdeka di mukatabin. Misalnya budak nilai terbeli jadi 500 juta. Kemudian melin merdeka situan silahkan. Lagu arah perjanjian. Lamun nak bau tebus diri 500 juta. Nah lamun nak bau berun setengah sekat juta. Jadi paranin mubaat, budak mubaat. Arah dengan si merdeka sebagian. Wakilah dan dikatakan pe istira'ir riqab, yaitulah pada membeli riqab artinya gunayang untuk membeli riqab untuk apa? Li'taqiha, untuk memerdekakannya. Kesimpulannya untuk memerdekakan lah. Arti dari riqab ni untuk memerdekakan riqab. Jadi ini berarti riqab tebeng sekat nanti. Dia tebeng sekat. Lagu arak budak isi gente perdeka di narak kepengnya si nebus diri ia tebeng sekat sekedip jadi cukup. Atau untuk apa? Tebus langsung budak. Wa iqamis shalah dan mendirikan salat. Nah ini sedikit dua. Iqamis salat lama perudah, yaitulah mendirikan salat yang wajib bina daripadanya. Wa ataz zakat al-mafrudata dan memberikan zakat, mengantarkan zakat, mendatangkan zakat. Jadi lamun zakat itu adalah tak atong. Ndik tebeng. Sebab apa? Karena anten tatong, saya sebagai yang hak nu ya tatongan. Berbeda kaca memberi. Dan memberi nu adalah hak kita beng terdengar. Sementara zakat nu dia hak dengan sugih. Dia hak dan sugih ni. Yang dia dengan sugih ngatong ia zakat nu. Namun impak dia memberi karena memang si timpakan adalah dua benda mesa. Nah ini beda antara atal mal, yu'ti zakat. Kemudian yu'ti. Selalu mengatakan ata atau yu'ti. Dia dengan akpo. Dia nak hamzah ain tok. Namun akpo memberi. Nah ini ata ni lah mendatangkan. Walau maupun Nabi Ahdihim. Dan yang memberikan penyempurnaan janji mereka. Orang yang menyempurnakan janji mereka. Utipa ala man amana. Diatapkan di atas man amana. Karena memang lamun atap dengan mempergunakan wawu pasti maktub kepada si pertama. Pada si pertama. Ini tak tepat. Man amana. Man amana ini kan adalah merupakan isim mabni. Berarti mahalnya lah ia isi
termasuk khabar. Walakinnal birra man amana. Walakinnal birru man amana. Khabar daripada laisa. Nah, selapukna wal mufuna. Wal mufuna. Karena ia mufuna adalah marfu. Walam terapi al-wawu. Maka ia maktub kepada mahal man. Mahal man adalah marfu. Jadi khabar daripada boleh masuk pada muakhar atau isim muakhar daripada laisa. Isim muakhar daripada laisa. Kemudian yani tatepan, karena apabila atap dengan wawu harus tatepan kepada yang paling pertama lebih bagus ini. Berbeda untuk atapan tipe sebelumnya. Bau litakarubihi, karena rapatnya. Lagu banyakkan para ahli nahwu mengatakan lamun atap dengan wawu harus kepada si pertama atapan man, mahal man. Utipa alaman amana. Iza ahadu apabila mereka berjanji. Fima bainahum pada apa yang ada di antara mereka. Wa bainallah di antara Allah Subhanahu wa taala. Wa fima bainahum wa bainan nas. Dan pada apa yang antara mereka dan antara manusia. Was-sabirina dan orang-orang yang bersabar. Kalimat sabirin maf'ul li fi'lil mahzub. Ay uzkur as-sabirina. Uzkur as-sabirina. Atau uktu. Berikan juga orang-orang yang bersabar. Nah, lagu ini adalah merupakan suatu rangkaian konjungsi sebelumnya. Karena termasuk dengan isi birrun adalah as-sabirina. Ay adkhilu as-sabirina fi al-birri. Masukkan orang-orang sabar itu dalam kelompok orang-orang yang bagus. Sabar apa? Fil ba'sa. Sabar pada perasaan takut. Sesuatu yang menakutkan. Al-khawfa wal balaya. Yaitulah rasa takut dan ujian-ujian, wasadaid dan kesulitan-kesulitan. Wad-darra ay al-amrod. Penyakit-penyakit dari dalam. Wal auja dan kelaparan-kelaparan. Wal ju'. Auja itu yang membuat lapar, wal ju' dan kelaparan sendiri. Apa sih membuat lapar? Rawan pangan. Rawan pangan. Rasulullah memang berdoa lah. Berkali-kali bahkan. Rasulullah berdoa. Ngendeng telu macam Rasulullah. Ya Allah, kecanin umat kaji. Tak narak mati kelaparan. Tekabulan insyaAllah ta'ala. Maka umat Muhammad insyaAllah lam tulen-tulen umat Muhammad dek narak mati kelaparan. Si kedua, mati tenggelam. Maksud dan tenggelam adalah tabelit si bumi maksudnya. Marak entan isi alam isi karun. Adapun lamun tenggelam di laut. Karena kapal tenggelam ataupun pesawat jatuh laut tenggelam di laut. Dan termasuk. Jadi termasuknya tabelit si bumi. Tekabulan insyaAllah ta'ala. Tekabulan. Atut darat memang ada beberapa dengan si tertindih setelah longsor. Ada termasuk pengecualian. Dan termasuk dalam bagian umum. Nah kemudian si ketelu ini tekabulan insyaAllah ta'ala. Antik tidak ada berpecah belah. Umat kaji. Tidak ada berpecah belah ya Allah. Antik tidak bersatu ya Allah. Dan tekabulan insyaAllah. Karena memang aku minta umat harus berpecah belah. Berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda etnis, berbeda komunitas. Padahal dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan kalian berbeda-beda. Isi sekian banyak kelompok umat Islam ini, tetap dia berpegang kepada tali Allah. Pada agama Allah. Karena Islam kan. Wala taparaku maksudnya dendek bare antara jadi Islam sebagian kafir, sebagian Islam. Dalam arti selapu umat Islam apapun alirannya 72 misalnya atau 73 golongan selapu pada ittisam bihablillah. Karena itu tetap menganut agama Islam. Berbeda pendapat ya memang wajar karena ya memang dari Allah sendiri mengatakan walau syi'na lanattakhizannakum ummatan wahidah. Lamun ku mele ku jariang terjadi umat si sopo. Gampang bagi aku ni Allah Ta'ala. Lagu nulah carangku untuk mendidik ente. Apakah gemek berlarut-larut dalam perpecahan atau menjadikan perpecahan ini sebagai penyebab pada mati sesat? Lantaran apa? Lantaran berbunuh-bunuhan. Ataukah justru silakan perbedaan pendapat tetap berjalan, jendik saling hina. Jendik pada saling hina. Silakan isi
mele kunut sidik kunut ndek kunut dendek pada saling hina. Artinya lamun te arak di dalam balin temesa dendek sampai pengaruhi dengan syarat di dalam balin temesa. Nah pada didok dengan jendela. Didoknya jendela batur. Kenang kuja ya bagus dalam balin sebenarnya. Pantas ya pada robok-robok. Nah ini ibarat daripada ia mengganggu ketentraman dengan balin mesa. Ia sini nak ganggu. Ia termasuk salah sopon karena dengan arahnya perpecahan maka umat Islam justru akan semakin maju. Ternyata nunasan Rasulullah untuk nunas anti umat Islam, umatnya bersatu ni dan terkabulan insyaallah taala. Maka akan kentara seluruh dunia Islam. Kaum muslimin sekelompok ke sekelompok lain saling serang menyerang, saling tantang menantang. Di saat-saat nikah bermain tantang pelunggu menjikapi, tetap kembali. Nah ini kita sedang teruji insyaallah taala. Harus tetap lagu berusaha meminta untuk menciptakan perdamaian. Paling tidak dengan kata-kata dan maksud buruk. Dendek girang salaan dengan lain. Si beda pendapatnya kanca ide. Jendek. Ia beriang keyakinan masih beriang dalil. Tak sampai usik dengan lain. Okay. Lamun sida melingano ngeno wah karena ilu kanca ada masih. Silakan. Sehingga dengan demikian sida pun dia tetua ada. Lantaran pada sida dia ada dengar. Nah ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arahi ke mahna. Karena nak selapur kan sunnatullah doang. Pegawaian Allah Ta'ala. Terus kita gara-gara misalnya untuk merubah sunnatullah. Ya silahkan sampaikanlah perdamaian. Silahkan sampaikan persatuan. Perkukuh persatuan. Silahkan. Silahkan. Lagu marak seburuk hasilnya tetap. Bahkan Rasulullah SAW berdoa sekuat tenaga. Untuk mendapatkan pernyataan yang disediakan Allah. Untuk umatnya jadi tetap bersatu. Ternyata dia respon penunasan si keteluni. Si keteluni dia jawab si Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki maksud lain. Dengan maksud isi lebih bagus tentunya daripada keinginan untuk kita umat Muhammad bersatu. Untuk lainnya lah kadang-kadang ikhtilafu ummati rahmatan lil alamin. Perbedaan pendapat, perbedaan komunitas, perbedaan etnis, perbedaan keyakinan akidah daripada umat Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Akan menjadi laknat apabila dia sadar. Menyadari bahawa dengan si berbeza pendapatnya kanca ia pun sebenarnya ia bagus. Marak dengan menganggap ia bagus, maka saling bagusin. Ia sangat penting. Dia sampai menyalahkan pendapat dengan lain, lalu ia doang para pendapatnya bagus. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa hinal ba'si ay waqti syiddatil qital, yaitu pada waktu sangat keras peperangan. Pada waktu sangat keras peperangan. Fisabilillah di jalan Allah. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar bidin pada agama. Wa talabil birri, dan orang yang benar pada mencari kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka semacam itulah yang betul-betul takwa. Anil apa? Anil kufri, daripada kafir.